Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohadatul Aisyah. Saya mahasiswa S2 Teknik Biomedis Universitas Erlangga dengan NIM 285232001. Izin mempresentasikan mengenai tugas mata kuliah saya yaitu tentang fast Fourier transform. Nah, di sini apa yang akan kita bahas yaitu kita akan membahas tentang apa itu fast Fourier transform secara sederhananya dan juga saya akan menampilkan, merepresentasikan mengenai tugas pemrograman tentang fast Fourier transform pada software Python yang telah saya buat. Oke, mengenai fast Fourier transform, secara sederhananya adalah mengubah dimensi domain waktu ke domain frekuensi sesuai dengan grafik atau gambar yang telah saya sampaikan di sini, di mana ini terdapat tiga grafik, yaitu grafik ini akan ditransformasikan dari domain waktu ke domain frekuensi. Maksudnya seperti apa? Kita simak penjelasan dari FFT, yaitu FFT adalah algoritma efisien untuk menghitung transformasi Fourier diskrit dan fungsinya. Nah, kata fast itu menunjukkan bahwa formula FFT itu jauh lebih cepat dibandingkan formulasi Fourier lainnya dan meminimalisir rugi komputasi. Di mana Fourier transform itu dibagi menjadi dua, kita ulas sedikit. Fourier transform itu dibagi menjadi dua, ada fast Fourier transform dan discrete Fourier transform atau FFT dan DFT. Nah, pada DFT kita lihat bahwa perhitungan data itu dilakukan dengan menjumlahkan data secara keseluruhan. Maksudnya, misal ada K dikali N itu sama dengan N dikali N, di mana dengan FK itu berjumlah dari setengah dari data total dan Fn itu adalah data yang dihitung secara keseluruhan. FFT itu jauh lebih efisien dikarenakan hanya melakukan perhitungan setengah saja dari jumlah N. Maka dari itu kenapa FFT disebut dengan kata fast, karena dia pertama adalah waktunya lebih cepat dan dia melakukan perhitungan hanya setengah dari data DFT atau setengah dari jumlah N saja. Oke, pemrograman fungsi FFT di software Python yang telah saya lakukan atau telah saya susun, di mana di sini import numpy, snp, import matplotlib ini digunakan untuk menampilkan fungsinya, di mana superposisi tiga gelombang saya menggunakan gelombang atau fungsi Y1, Y2 dengan Y3, di mana Y1 itu saya fungsikan atau saya tampilkan di mana 5 dikali sin 0,1 px, Y2 itu adalah 2 dikali sin 7 px, Y3 itu adalah 4 dikali sin 15 px. Di mana superposisinya itu disimbolkan dengan Fn, di mana Y1 itu dijumlah dengan Y2, dengan dijumlah lagi Y3. Nah, nanti akan ditampilkan pada plot atau figur yang pertama. Setelah mendapatkan hasil dari superposisi tiga gelombang ini, nanti tiga gelombang ini akan saya representasikan atau saya ubah dengan perhitungan FFT superposisi. Nah, di sini saya menggunakan N-nya, N dari adalah panjang sumbu X-nya itu sepanjang 30, di mana fungsi FFT yang akan saya gunakan yaitu W sama dengan eksponen min 1J dikali 2 Pi per N, dengan F itu sama dengan zeros, dengan M itu sama dengan 0, def Fn X itu disimbolkan dengan retun sin X, di mana K itu dalam N per 2, F 2K1 itu saya simbolkan 0, F2K itu saya simbolkan 0 juga, di mana for I N, N-nya itu dari range-nya N per 2. Nah, di sini fungsi-fungsinya yang saya gunakan ada GN, HN, dan F2K1 dan F2K. GN itu adalah Fn, di mana N plus 1 ditambah Fn, di mana N plus N per 2 plus 1. Sedangkan HN, Fn plus N plus 1 min Fn, di mana N plus N per 2 plus 1 dikali dengan W pangkat N. Nah, F2K1 itu sama dengan HN dikali W pangkat 2KN. F2K itu sama dengan GN dikalikan W pangkat 2KN. Nah, di sini untuk perhitungan FFT akan diplotkan atau difungsikan dengan figur 2 dengan plotnya itu K, F. Nah,
Di sini setelah saya koreksi lagi mengenai fungsi FFT yang telah saya buat, ditampilkan data seperti berikut. Hasil FFT. Nah, di sini pada figur 1, ini adalah superposisi dari 3 fungsi yang telah saya eh, saya jalankan tadi, dan setelah itu fungsi ini saya FFT-kan, diperoleh data seperti ini atau diperoleh grafik seperti ini, di mana ketika kita melihat grafik ini kita ambil garis tengahnya, ini adalah simetris. Nah, salah satu dari ciri-ciri FFT itu adalah grafik yang dihasilkan simetris. Nah, di sini sudah terbukti bahwa grafik yang dihasilkan adalah simetris, maka grafik ini disebut dengan grafik hasil FFT atau fast Fourier transform. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.